Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian semua selalu diberi kebaikan dimanapun kalian berada. Sekarang kita akan membahas tentang menulis karangan narasi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, adapun petunjuk belajar untuk kita hari ini. Untuk mendapatkan hasil maksimal saat belajar menggunakan bahan ajar ini, maka disediakan beberapa petunjuk penggunaan bahan ajar, antara lain petunjuk bagi siswa. Bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru. Yang kedua, petunjuk bagi guru. 1. Memotivasi siswa dalam menulis karangan narasi. 2. Membimbing siswa yang merasa kesulitan menyelesaikan karangan narasi. Melalui pembelajaran ini, siswa mampu mengembangkan keterampilan menulis dan memahami pesan positif dari inti cerita yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbahasa ini mampu mendorong siswa berimajinasi kreatif dan membuat kalimat menjadi teks narasi yang baik dan benar. Lalu ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menulis karangan narasi dengan rangkaian kalimat yang beragam. Pertama, kita akan membahas pengertian karangan narasi. Narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Oleh sebab itu, unsur yang paling penting pada sebuah narasi adalah unsur peristiwa atau tindakan. Menurut Kiraf pada tahun 1983, halaman 136. Lalu ada tujuan karangan narasi. Tujuan karangan ini adalah untuk membantu pembaca memahami sebuah karangan cerita menjadi lebih jelas dengan khayalan atau imajinasi yang didapatkannya. Dengan demikian, pembaca merasa seolah-olah tengah berada dalam cerita tersebut. Namun, pada dasarnya, teks ini memiliki tujuan untuk menghibur pembacanya. Selanjutnya, mari kita lihat struktur teks atau karangan narasi. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Pada bagian ini menyajikan situasi dasar dari cerita. Lalu yang kedua ada bagian perkembangan. Bagian ini menyajikan tindakan dari para tokoh dan memperlihatkan pembahasan tentang situasi. Yang ketiga ada bagian penutup. Bagian ini merupakan pemecahan masalah yang terjadi pada bagian pendahuluan dan perkembangan cerita. Sekarang mari kita lihat unsur kebahasaan dalam karangan. Yang pertama ada isi gagasan. Gagasan adalah uraian atau perincian dari apa yang hendak disampaikan seseorang kepada orang lain melalui bahasa tulis untuk dipahami tepat seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Yang kedua ada organisasi isi. Organisasi isi bertujuan agar gagasan yang disampaikan bisa diterima kepada yang membaca. Dalam membuat tulisan, ketepatan organisasi ini adalah ketepatan susunan isi atau bacaan teks yang sesuai dengan bacaan. Yang ketiga ada diksi atau pilihan kata. Diksi secara singkat yang dipakai mengungkapkan suatu ide atau gagasan yang meliputi gaya bahasa dan ungkapan gaya bahasa sebagai bagian dari diksi yang bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Yang keempat ada ejaan dan tanda baca. Ejaan merupakan cara menuliskan kata atau kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf. Yang kelima ada alur. Alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Dan di dalamnya terdapat awal, tengah, dan akhir cerita. Lalu yang keenam ada penokohan atau tokoh. Penokohan adalah merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya, pelaku cerita, watak, perwatakan, dan karakter.
menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca. Yang terakhir ada latar. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu sejarah, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Mengelompokkan latar bersama dengan tokoh dan plot ke dalam fakta atau cerita. Berikut adalah beberapa contoh dari hasil analisis penulisan karangan narasi. Yang pertama, ada contoh penulisan alur dari karya siswa ZF. Nah, alur yang dibuat oleh siswa ZF ini jelas, mulai dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Yang kedua, ada contoh penulisan tokoh. Yang pertama, buatlah identitas dan latar belakang tokoh cerita. Siapa nama tokoh yang ada di dalam sebuah cerita? Misal nama orang, binatang, dan lain sebagainya. Contoh ada pada salah satu tulisan siswa RD dengan kutipan kalimat, keesokan harinya aku naik bus untuk berangkat ke Dufan. Dan di situ aku sebus bersama Uji. Yang kedua, deskripsikan ciri-ciri fisiknya dengan detail. Jangan hanya menulis dia berambut pendek, berwarna coklat, atau dia memiliki mata berwarna biru. Cobalah mendeskripsikan ciri-ciri fisik tokohnya lebih spesifik seperti model rambutnya, bentuk wajahnya, dan ciri khas fisik lainnya. Contohnya kamu bisa menulis rambutnya berwarna coklat mahoni, agak keriting di bagian bawah, dan berpotongan model bob berlayer sepanjang pundak. Kamu bisa juga melibatkan perasaan seseorang saat melihat fisik tokoh ciptaanmu. Misalnya, kamu bisa menulis matanya menyiratkan ketakutan yang terselubung meski ia memiliki tatapan yang tegas. Lalu yang ketiga, buatlah daftar sifat dan sikap tokoh. Buatlah daftar sifat dan sikap tokohmu sebanyak-banyaknya, agar kamu semakin menyelami tokohmu sendiri. Sifat dan sikap bisa kamu temukan di dunia nyata. Jangan membuat semua tokohmu terkesan baik dalam suatu cerita. Pasti ada protagonis dan antagonis. Contohnya ada pada salah satu tulisan siswa RD yang dikutip, keesokan harinya aku naik bus untuk berangkat ke Dufan. Dan di situ aku sebut sama Uji dan aku motoin foto aib si Uji dan kirim ke teman aku. Yang ketiga ada contoh penulisan latar. 1. Latar lokasi atau tempat jenis latar. Dalam cerita ini digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh latar cerita pada salah satu tulisan siswa AR yang berada di pantai. Saya liburan ke pantai bersama keluarga dan saudara saya. Kedua, latar waktu. Jenis latar waktu dalam cerita ini menerangkan kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Latar cerita ini dicantumkan agar pembaca lebih paham soal kejadian yang dialami tokoh. Contoh, latar waktu pada salah satu tulisan siswa NZJ ialah hari Minggu aku pergi ke rumah kakek. Yang ketiga, latar suasana. Selain latar lokasi dan waktu, latar suasana juga sangat penting keberadaannya. Jenis latar dalam cerita ini menyebutkan bagaimana suasana ketika peristiwa itu berlangsung. Contoh latar suasana pada salah satu hasil karangan siswa ALS yang bertuliskan, aku pun sangat senang sekali karena mamah mengajak saudara untuk ikut ke kolam berenang. Yang keempat, ada contoh penulisan isi gagasan dari karya siswa SDN. Bisa dilihat, pada contoh tulisan di atas, dapat diketahui judul dengan ide gagasan atau isi gagasan yang disampaikan sudah jelas, mulai dari alur, latar, dan penokohannya. Yang kelima, ada contoh penulisan organisasi isi. Wacana biasanya dibangun oleh beberapa paragraf. Setiap paragraf dibangun oleh beberapa kalimat.
Penulisan kalimat demi kalimat menjadi paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf itu. Sebuah paragraf yang memiliki kesatuan biasanya mengandung beberapa hal, tetapi semua unsur haruslah bersama-sama menyampaikan sebuah maksud karena fungsi tiap paragraf untuk mengembangkan sebuah gagasan tunggal. Maka, tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak mempunyai pertalian dengan maksud tersebut. Yang keenam, contoh penulisan pilihan kata atau diksi. Hasil karya siswa NKPW. Dalam tulisannya tersebut, pilihan kata atau diksi yang dipilih menggunakan bahasa baku yang benar. Ketujuh, ada contoh penulisan struktur teks narasi hasil karya siswa RD. Bisa dilihat dari pendahuluannya pada paragraf pertama, yakni keinginan tokoh yang ingin pergi berlibur ke Dufan. Pada bagian perkembangan, ada ketika tokoh yang selalu menunggu untuk mendapat izin dari kedua orang tuanya secara sabar sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di bagian penutup, penulis menuliskan dengan kesabarannya, tokoh akhirnya mendapat izin dari orang tuanya untuk pergi berlibur ke Dufan bersama kedua temannya Bilqis dan Uji. Terakhir, ada contoh penulisan ejaan dan tanda baca yang benar, yaitu yang pertama ada kata yang salah, itu dituliskan kata pingin, seharusnya kata yang benarnya adalah ingin. Lalu yang kedua ada belum, kata yang benarnya adalah belum. Yang ketiga ada kata walaupun, kata yang benarnya adalah walaupun. Selanjutnya ada kata YG, harusnya yang benar adalah yang, YANG. Lalu ada kata pulang gaji, harusnya kata yang benar adalah pulang ngaji. Lalu ada penulisan kata tanggal tetapi ditulis secara singkat menjadi TGL, harusnya yang benar adalah tanggal, dituliskan secara utuh. Lalu ada penulisan nama tokoh. Pada tulisan ini, penulis menuliskan nama tokoh, huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Seharusnya menulis nama di dalam sebuah cerita menggunakan huruf kapital di depannya. Yang terakhir, setiap akhir kalimat tidak menggunakan tanda baca titik atau koma. Yang benar adalah setiap akhir kalimat menggunakan tanda baca titik atau koma, atau di tengah kata diberi tanda koma. Begitu. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kita mengenai karangan narasi hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.